William Somset atau biasa dipanggil dengan William. Nah, jadi dia ini adalah seorang detektif senior di kota Metro. Atau bahkan ia juga bisa dikatakan dia ini sebagai legenda detektifnya kota Metro. Karena dari pengalamannya 34 tahun menjadi seorang detektif, William ini tercatat tidak pernah gagal satu kali pun dalam mengungkap kasus yang dia tangani. Jadi ya bisa kalian bayangin lah ya betapa detail dan telitinya orang ini dalam menangani sebuah kasus. Nah, jadi hari itu adalah hari pertama William dipertemukan dengan partner barunya bernama David Miles, yang merupakan seorang detektif junior yang ditugaskan untuk membantu William dalam sebuah kasus pembunuhan. Taylor kemudian memberitahu William mengenai kesaksian tetangga korban sebelum kasus pembunuhan itu terjadi. Nah, jadi menurut kesaksian tetangga korban, pada pukul 2 dini hari, mereka ini mendengar pertengkaran dari rumah korban. Sebelum akhirnya 30 menit kemudian, mereka ini mendengar suara tembakan senjata laras panjang dari rumah si korban. Nah, atas kesaksian itu, Taylor pun menyimpulkan jika kasus ini adalah pure kasus pembunuhan yang murni dikarenakan oleh masalah keluarga. Karena ia sudah jelas setelah terjadinya sebuah pertengkaran, suara tembakan pun terdengar dan si suami ditemukan telah meninggal. Jadi Taylor berasumsi jika pelakunya adalah si istri dan menganggap ya kasus ini udah kelar gitu aja. William kemudian bertanya kepada David, mengapa dirinya ini sangat keras untuk dipindah tugaskan ke kota ini. Padahal semua orang di kota ini tuh tahu jika kota ini adalah kota dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. David pun menuturkan alasannya kenapa dia ini ingin sekali dipindah tugaskan ke kota ini. Karena ternyata dia ini telah mendengar rumor jika si William ini ternyata akan pensiun, sehingga dirinya meminta dipindah tugaskan ke kota ini karena dia merasa pengalamannya 5 tahun menjadi seorang detektif telah cukup untuk menggantikan William. Ya, jawaban sombong David itu pun membuat William kesal sekaligus agak gimana ini bocah kok sombong banget gitu kan. Sehingga dia pun di sini sedikit menegur sekaligus mengingatkan David jika di sini David hanyalah bawahannya. Jadi William meminta David untuk menurut dengan semua perintahnya. Singkatnya, pada hari Senin di tengah derasnya hujan pada hari itu, David dan William kembali pergi ke sebuah TKP pembunuhan karena ada seorang petugas yang melaporkan jika telah ditemukan mayat dengan kondisi yang cukup aneh. Petugas menuturkan kalau kondisi korban meninggal dengan kepala yang tergeletak di atas sebuah piring spaghetti. Ya, dimana saat David dan William melihat kondisi korban, mereka pun banyak sekali melihat adanya kejanggalan, seperti tubuh korban yang terlihat seperti membengkak. Banyak sekali kaleng-kaleng spaghetti yang korban simpan, serta bagaimana bisa korban meninggal di atas piring spaghetti, yang seolah-olah hal itu membuat si korban terlihat seperti meninggal saat sedang makan, yang membuat si David ini langsung berasumsi jika kematian korban bukanlah disebabkan oleh pembunuhan, melainkan oleh serangan jantung saat si korban sedang makan. Ya, namun asumsi itu pun langsung dipatahkan oleh William ketika dia mendapati jika kaki dan tangan korban ternyata diikat menggunakan sebuah kawat. Nah, setelah dilakukannya otopsi kepada jasad si korban, Santiago pun mengatakan jika korban meninggal karena kebanyakan atau bisa jadi dipaksa untuk terus makan. Ya, jadi Santiago menceritakan ketika dirinya melakukan pembedahan pada jasad si korban ini, dirinya ini menemukan sebuah fakta jika lambung korban telah melar 2 kali lipat. Kemudian beberapa kebocoran juga ditemukan pada bagian usus kecil, yang membuat si korban ini mengalami pendarahan di organ dalam dan kemudian meninggal. Sebuah goresan atau luka di tengkuk korban juga ditemukan oleh Santiago, yang membuatnya berasumsi jika sebelum si korban ini meninggal, si pelaku sempat menodongkan pistol dan menekannya dengan cukup keras di bagian tengkuk korban. William kemudian memberitahukan semua temuannya itu kepada John, mulai dari kondisi saat mayat ditemukan hingga penjelasan Santiago setelah melakukan otopsi. Nah, di mana dari semua petunjuk itu, William ini pun menyimpulkan jika pelakunya terlihat sengaja nggak langsung membunuh si korban,
dan terkesan malah mau main-main dulu dengan si korban ini. Karena menurut William, jika si pelaku memang ingin benar-benar menghabisi korbannya, si pelaku ini bisa saja langsung membunuh si korban dengan menembak kepalanya. Tapi kenyataannya, si pelaku ini malah tidak melakukan hal itu dan membiarkan si korban meninggal secara perlahan karena lambung yang membengkak dan usus yang bocor. Nah, atas hal itu William pun berasumsi jika pembunuhan ini bukanlah pembunuhan biasa, sehingga dia pun minta John untuk tidak memberikan kasus ini kepadanya, karena dia tidak mau mengurus kasus yang ribet seperti ini, karena sebentar lagi dirinya akan pensiun. Selain itu dirinya juga merasa gak yakin bisa memecahkan kasus ini dengan David, karena dia merasa jika pengalaman David sebagai seorang detektif belum cukup untuk menangani kasus seperti ini. Di keesokan harinya, atau lebih tepatnya pada hari Selasa, Public Metro pun digembarkan dengan kasus pembunuhan seorang pengacara bernama Ellie Cole, yang bisa dikatakan sebagai pengacara kondang lah di kota itu. Sehingga gak heran kalau banyak sekali media yang ingin meliput kasus kematian Ellie. David yang kebetulan ditugaskan untuk memecahkan kasus itu, dia ini benar-benar dibuat sangat pusing, karena di TKP sama sekali tidak ditemukan petunjuk ataupun barang bukti selain tulisan serakah di lantai yang ditulis oleh si pelaku menggunakan darah Ellie. Di tempat lain, John pun mengabarkan kasus kematian Ellie kepada William dan memberitahunya jika kasus itu dia berikan kepada David. William pun nampaknya acuh tak acuh mendengar kabar itu dan terkesan lebih fokus dalam menulis surat pensiun yang akan diajukan kepada John. Karena ya mungkin si William ini sudah sangat bosan gitu menangani kasus seperti itu, karena memang dia ini sudah sangat lama menjadi seorang detektif. Nah, tapi saat John memberitahunya jika Santiago menemukan semacam plastik di tubuh korban si gendut yang kemarin dia otopsi, William ini langsung tergugah dan kembali pergi ke TKP untuk mencari petunjuk lain mengenai kasus tersebut. Di sana William pun terlihat mengamati tempat itu dengan sangat teliti, di mana ketika William membuka sebuah kulkas, dia pun tak sengaja menemukan ada 3 goresan di lantai. William pun kemudian mencocokkan goresan itu dengan plastik yang ditemukan oleh Santiago di perut korban, di mana saat William mengetahui jika goresan itu cocok dengan temuan plastik yang ditemukan oleh Santiago, dia pun berinisiatif untuk menggeser kulkas itu, yang akhirnya membuatnya menemukan sebuah kutipan yang ditulis oleh si pelaku, serta sebuah tulisan yang ditulis menggunakan nama korban yang berbunyi rakus. Ya, temuan itu pun kemudian William berikan kepada John dan David. Nah, dari sinilah John pun langsung kebingungan saat membaca kutipan itu yang berbunyi perjalanan jauh dan keras dari neraka menuju terang. William menjelaskan jika kutipan itu diambil dari buku yang berjudul Surga yang Hilang, yang ditulis oleh seorang penulis terkenal bernama Milton, yang memiliki arti permulaan. William menambahkan jika kasus si gendut dan Ellie saling berkaitan, dan dia ini pastikan jika pelakunya adalah orang yang sama, karena dari 2 kasus itu si pelaku ini meninggalkan petunjuk yang sama, yaitu dengan menuliskan 7 dosa besar yang dilakukan oleh manusia, yaitu rakus, serakah, malas, pemaras, bangga, nafsu, dan dengki. Ya, jadi atas hal itu William pun sangat yakin kalau akan terjadi 5 pembunuhan lagi setelah 2 kasus pembunuhan ini. Nah, di mana atas hal itu juga William pun mengatakan kalau dia nggak mau berurusan dengan kasus ini dan sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada David. Singkatnya, beberapa hari kemudian Tracy pun mengajak William untuk makan malam di rumahnya. Hal itu pun jelas membuat David sangat bingung mengenai apa sebenarnya tujuan istrinya mengajak William makan malam di rumahnya. Padahal ya si istrinya ini tahu ya kalau hubungan William dan David ini bisa dikatakan kurang baik lah gitu. Nah, tapi ajakan makan malam itu malah membuat pandangan William kepada David ini jadi beda. Yang awalnya kan William ini menganggap kalau si David ini orangnya sombong, banyak omong juga gitu. Tapi setelah berkunjung dan melihat pribadi David saat di rumah, dia pun akhirnya sadar kalau David ini sebenarnya orangnya baik dan humble. Hanya saja mungkin karena mereka ini baru kenal dan terpaut umur yang jauh juga,
Jadi terkesannya si David ini sombong gitulah, padahal ya kagak. Nah, acara makan malam itu pun akhirnya benar-benar pecah ketika William menyadari kalau ternyata rumah David ini dibangun persis di atas rel kereta bawah tanah, yang membuat rumah David akan bergetar di jam-jam tertentu selama 2 menit. Hal itu pun membuat William memuji sekaligus mengeluarkan jokes bapak-bapaknya yang berbunyi rumah yang nyaman dengan sedikit getaran. Ya, jokes ambigu itu pun jelas membuat mereka semua tertawa dengan sangat lepas. Alright already. Been had his way with Gould all day Saturday. David dan William kemudian kembali memeriksa mengenai kasus kematian Ellie dengan melihat semua foto yang diambil oleh David dari TKP. William mengatakan jika dia ini sangat yakin kalau pasti ada petunjuk dari semua foto-foto ini. Karena kan gak mungkin rasanya gitu kalau sebuah kasus pembunuhan sama sekali tidak memiliki petunjuk ataupun barang bukti seperti saksi mata ataupun sidik jari lah gitu, masa gak ada. Nah, tapi kenyataannya selama mereka berjam-jam mencari tahu tuh, dilihat-lihat semua foto itu, mereka ini tetap gak nemuin apa-apa. Hingga akhirnya ketika David menunjukkan foto lukisan istri Ellie yang diolesi darah pada bagian matanya oleh si pelaku, si William ini langsung kalau mungkin bisa jadi kalau si pelaku sengaja melakukan hal itu agar mengarahkan mereka untuk menemui istri Ellie. Nah, mereka berdua pun kemudian langsung bergas menemui istri Ellie. Di sana David pun minta istri Ellie untuk melihat semua foto di TKP dan mintanya untuk mencari apakah ada keanehan di semua foto itu. Pada awalnya istri Ellie ini pun mengatakan kalau nggak ada yang aneh dari semua foto itu. Namun ketika dia melihat sebuah foto lukisan, dia pun memberitahu William dan David kalau lukisan itu terbalik. Wah, dengar hal itu William dan David pun langsung memeriksa lukisan yang dimaksud oleh istri Ellie. Semua sisi bagian lukisan itu pun mereka cek dengan sangat teliti. Bahkan William juga sampai merobek bagian belakang dari lukisan itu. Namun ya lagi-lagi mereka ini tidak menemukan apa-apa. Tapi William yang sangat yakin kalau pasti ada sebuah petunjuk. Dia pun berinisiatif membersihkan tembok yang sebelumnya tertutup oleh lukisan, yang membuatnya akhirnya menemukan sidik jari dari pelaku yang menuliskan sebuah kata yang berbunyi "tolong aku". Mereka berdua pun kemudian langsung membawa sampel sidik jari itu ke lab sidik jari untuk dicocokkan dengan setiap sampel warga kota Metro agar mereka bisa mengetahui siapa sih sebenarnya dalang di balik kasus pembunuhan ini. Nah, singkatnya setelah dilakukannya proses pencocokan sidik jari yang memakan waktu selama 3 hari, akhirnya John pun mendapatkan nama seorang pria bernama Victor yang sidik jarinya itu cocok dengan sidik jari yang ditemukan di TKP pembunuhan Ellie. Yang kata si John kalau si Victor ini memiliki catatan kriminal yang sangat parah karena dia ini sempat tercatat sebagai seorang pecandu, kekerasan bersenjata, bahkan sampai pelecehan anak di bawah umur. Pokoknya brutal kali lah sifat si Victor ini menurut dari si John. Nah, tapi William yang mendengar cerita latar belakang Victor dari si John ini, dia pun berkata kepada David kalau dia nggak yakin jika Victor adalah pelakunya. Karena ya bagaimana bisa seorang pecandu yang memiliki sifat brutal seperti Victor bisa melakukan pembunuhan dengan sangat rapi, bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Ya semua itu pokoknya nggak masuklah dalam logika si William ini. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan, karena memang sidik jari Victor ini cocok dengan sidik jari ditemukan di TKP. Pada akhirnya mereka semua pun langsung OTW dan menuju ke rumah Victor. Nah, setibanya mereka di TKP, pasukan SWAT pun langsung menyisir seluruh sisi rumah itu dengan sangat hati-hati. Hingga saat mereka masuk ke kamar Victor, mereka pun dibuat sangat heran. Karena ya bagaimana bisa seorang tersangka yang sedang digerebek malah sedang tertidur dengan sangat pulas. Dimana ketika mereka membuka selimut Victor, Oh fuck me. ya
Mereka semua pun dibuat sangat terkejut ketika melihat tubuh Victor yang telah membusuk dan kering kerontang. Bahkan ia bisa dikatakan terlihat seperti mati hidup atau zombie gitulah ya. Nah, namun di sini pandangan William ini tidak tertuju kepada Victor, melainkan kepada tulisan di atas ranjang Victor yang berbunyi pemalas. Yang kita tahu kalau tulisan itu adalah satu dari bagian 7 dosa besar manusia, di mana hal itu juga sekaligus menegaskan kalau dugaan William sebelumnya ini tentang Victor bukan pelakunya itu benar, dan si pelaku kini berhasil mempermainkan mereka semua. Nah, di momen ini David yang mengetahui jika mereka telah dipermainkan, dia pun langsung terpancing emosinya. Bahkan ketika ada seorang reporter yang menerobos masuk dan mengambil foto di TKP, si David ini langsung mengusir reporter itu. Dan bahkan sempat terjadi sebuah cekcoklah di antara keduanya. Singkatnya, setelah Victor dilarikan ke rumah sakit, dokter pun memberitahu David dan William kalau menurut hasil pemeriksaan, si Victor ini telah disekap oleh si pelaku selama 1 tahun lamanya. Nah, di mana selama 1 tahun si Victor ini disekap, si dokter menemukan banyak sekali jenis obat-obatan yang disuntikan ke tubuh Victor, yang bertujuan agar si Victor ini tidak meninggal. Atau ya, dengan kata lain, si pelaku ini sengaja membiarkan tubuh Victor mengalami pembusukan dan berubah menjadi zombie agar dia ini mati secara perlahan. Nah, mengetahui hal itu, David dan William pun langsung dibuat pusing 7 keliling, ya kan? Karena bagaimana bisa ada seseorang yang melakukan pembunuhan dengan seniat dan sedetail itu? Karena jika penjelasan yang dikatakan oleh si dokter memang benar adanya seperti itu, jadi artinya kan jauh sebelum si pelaku membunuh Ellie dan si gendut, si pelaku ini sudah menyekap Victor lebih dulu. Bahkan 1 tahun sebelum dia merencanakan pembunuhan terhadap si gendut dan Ellie. Wah, nambah pusing lah si David dan William. Nah, di momen yang sangat pusing dan jelimet itu, William ini teringat kalau si pelaku pernah menuliskan kutipan yang ada di buku Milton yang berjudul Surga yang Hilang. Nah, dari situlah William langsung mengajak David untuk menemui kenalan agen FBI-nya dan meminta si agen untuk memberikan data mengenai orang-orang yang pernah meminjam buku itu. William menjelaskan kepada David kalau di kota metro ini ada beberapa agen FBI yang secara ilegal mencatat data dari orang-orang yang meminjam buku yang bersifat sensitif, atau ia bisa dikatakan buku-buku yang berbahaya. Contohnya semisal seperti buku yang membahas mengenai tata cara pembuatan bom nuklir, atau semacam buku pembunuhan berantai, dan lain sebagainya. Hal itu sengaja dilakukan oleh beberapa oknum FBI untuk mengantisipasi jikalau suatu hari nanti ada sebuah kasus yang terinspirasi dari salah satu buku itu, maka mereka ini akan bisa dengan mudah menemukan pelakunya. Mengingat kalau kota metro ini adalah kota dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Ya, jadi memang seberbahaya itulah kota metro ini. Agen FBI pun kemudian kembali menemui William dan memberikan data yang dia butuhkan. Nah, di mana dari data itu, David dan William pun mendapatkan nama seorang pria bernama Jonathan yang tercatat sempat beberapa kali meminjam buku itu. Mereka pun kemudian langsung OTW ke apartemen Jonathan, di mana saat David mengetuk pintu apartemen Jonathan, hingga tiba-tiba ya, Jonathan tiba-tiba langsung menembak mereka berdua dan berusaha kabur dari tempat itu. Di momen ini David dan William pun langsung melakukan pengejaran kepada Jonathan, yang membawa David sampai keluar bahkan hujan-hujanan untuk bisa menangkap si Jonathan. Nah, tapi sayangnya bukannya berhasil menangkap si Jonathan, si David ini malah berhasil dilumpuhkan oleh Jonathan, yang langsung menodongkan pistol ke arah kepala David. Tapi ya, beruntungnya saat itu si Jonathan ini lebih memilih untuk kabur ketimbang untuk membunuh David. Nah, singkatnya setelah kejadian itu, David dan William pun langsung melakukan pengecekan ke kamar apartemen Jonathan, di mana dengan ditemani oleh pihak kepolisian, mereka ini menemukan banyak sekali bukti yang mengarahkan mereka pada kasus kematian Ellie, si gendut, dan Victor.
Seperti banyak sekali kaleng-kaleng spaghetti dengan merek yang sama di TKP pembunuhan si gendut. Potongan tangan Victor yang terlihat seperti sengaja diawetkan, hingga beberapa foto Ellie ketika ia disiksa oleh Jonathan. Nah, dari semua temuan itu, kini ya sudah jelas lah ya kalau memang si Jonathan ini adalah pelaku dari kasus pembunuhan berantai ini. Nah, tapi selain bukti-bukti itu, mereka juga menemukan foto seorang wanita berambut pirang yang mereka duga adalah seorang pelacur yang akan menjadi target Jonathan selanjutnya. Selain foto itu, foto David juga ditemukan di tempat itu yang membuat David dan William berasumsi jika selama ini Jonathan mendapatkan informasi dari seorang reporter yang pada tempo hari sempat diusir oleh David. Karena foto yang ditemukan di kamar itu merupakan foto David saat dia sedang marah-marah dan mengusir si reporter, di mana saat mereka sedang memeriksa semua barang bukti itu, hingga tiba-tiba tiba-tiba telepon Jonathan berbunyi, di mana ketika David mengangkat telepon itu, ternyata Jonathan sengaja menghubunginya dan mengatakan kepada David kalau dia ini minta maaf karena telah melukainya. Mendengar hal itu, David dan William pun dibuat semakin keheranan, karena bagaimana bisa seorang pelaku yang baru saja berhasil melarikan diri malah menelpon petugas yang baru saja mengejarnya, seperti seolah-olah kalau si Jonathan ini gak sama sekali memiliki rasa takut kalau dirinya ini akan segera tertangkap. Malam harinya William mendapat telepon dari Tracy yang memintanya agar besok menemuinya di sebuah warung, karena katanya si Tracy ini ingin curhatlah dengan si William. Nah, singkatnya di keesokan harinya William pun menemui Tracy yang ternyata curhatannya ini mengenai dirinya yang tengah mengandung anak dari David, dan dia minta William untuk tidak memberitahukan hal itu kepada David karena katanya dia ini gak maulah bebanin pikiran suaminya yang tengah menangani kasus yang sangat berat. William pun mengiyakan hal itu dan berjanji akan merahasiakan kehamilan Tracy dari David. Beberapa hari kemudian pihak polisi pun menemukan lokasi wanita berambut pirang yang beberapa hari lalu fotonya ditemukan di kamar Jonathan. David dan William pun langsung OTW ke lokasi. Namun sayang sesampainya mereka di sana, wanita itu telah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dengan seorang pria yang sepertinya sangat trauma dengan kejadian yang baru saja dia alami. Proses interogasi pun kemudian dilakukan, namun si pemilik tempat dan si pria yang berada di TKP mengaku jika mereka ini tidak mengenal sekaligus tidak tahu siapa si Jonathan ini, yang membuat David dan William sangat frustasi karena mereka ini mengalami kebuntuan dalam kasus itu. 3 hari kemudian, atau lebih tepatnya pada hari Minggu, pihak polisi kembali menemukan mayat seorang wanita yang ditemukan dengan kondisi yang sama, yaitu sangat mengenaskan, dengan tulisan bertulis bangga di atas tempat tidurnya. Berarti Jonathan telah melakukan 5 pembunuhan sesuai 7 besar dosa manusia, yaitu rakus, serakah, pemalas, nafsu, dan bangga, yang artinya Jonathan ini kurang melakukan 2 pembunuhan lagi untuk menyelesaikan karya untuk melengkapi pembunuhan terhadap 7 dosa besar manusianya, yaitu kurang dosa, pemarah, dan dengki. Nah, mengetahui hal itu, David dan William pun benar-benar dibuat sangat pusing tuh, dimana saat mereka sedang berdebat dan pergi ke kantor, hingga tiba-tiba tiba-tiba dengan sendirinya si Jonathan ini menyerahkan diri kepada pihak polisi dan kemudian meminta pihak polisi untuk menghubungi pengacaranya. Nah, singkatnya setelah dilakukan pengecekan kepada si Jonathan, pihak polisi mendapati jika seluruh sidik jari di tangan Jonathan ini telah hilang, yang membuat mereka tidak bisa menetapkan Jonathan sebagai tersangka karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Nah, mengetahui hal itu, mereka semua pun kemudian menemui pengacara Jonathan yang mengatakan kalau si Jonathan akan menandatangani surat pengakuan jika dirinya adalah pelaku dari semua pembunuhan ini, asalkan dia ini diperbolehkan menunjukkan 2 mayat lagi yang masih dia sembunyikan kepada detektif David dan William. John pun jelas langsung menolak permintaan itu.
karena ia tentunya permintaan itu sangatlah berbahaya. Namun karena David dan William yang menyepakatinya, mereka semua pun pada akhirnya sepakat dengan permintaan Jonathan. David dan William pun kemudian mulai melakukan persiapan, mulai dari memasang alat komunikasi, memakai rompi anti peluru, hingga tak lupa membawa senjata untuk berjaga-jaga. Di mana ketika mereka mulai melakukan perjalanan dengan Jonathan, terlihat para polisi yang senantiasa memantau pergerakan mereka menggunakan sebuah helikopter. Sepanjang perjalanan itu, si Jonathan ini terlihat terus berbicara dan memancing David, seperti dirinya yang mengatakan sangat mengidolakan David, hingga dia yang mengaku jika dia ini iri dengan kehidupan si David. Hingga singkatnya saat mereka telah sampai di lokasi, Jonathan pun minta David dan William untuk pergi mengikutinya. Namun tiba-tiba ada sebuah minibus yang menuju ke arah mereka. William pun segera menghentikan minibus itu, yang ternyata adalah seorang kurir yang memang sengaja Jonathan suruh untuk mengirimkan paket untuk David. William pun kemudian mengambil paket itu, di mana ketika dia membukanya, ternyata isi paket itu adalah potongan kepala Tracy. Mengetahui hal itu, William pun minta David untuk menjatuhkan pistolnya, karena jika David membunuh Jonathan, maka Jonathan akan menang dan bisa melengkapi karyanya. Jonathan yang tahu jika David memiliki sifat emosi dan pemarah, dia pun terus memancing David dengan mengatakan detik-detik ketika dirinya membunuh Tracy, hingga yang terjadi. Pada akhirnya David pun membunuh Jonathan, yang membuat Jonathan kini bisa mati dengan tenang karena telah menyelesaikan karya pembunuhannya berdasarkan 7 dosa besar manusia. Sementara dengan David, dia pun dijebloskan ke penjara atas kasus pembunuhan Jonathan.